Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده Allahumma salli wa sallim ala rasulika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Masyaallah kan wa ma lam yasha lam yakun. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang banyak yang Allah masih berikan kepada kita. Dan sebelum kajian dimulai, seperti biasa, nambah pundi-pundi pahala, kita membaca surat Al-Ikhlas, berzikir dan bersolawat. InsyaAllah kita semua bisa selamat dunia akhirat. Mari kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir.
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ya Allah, bangunkanlah istana di surga untuk kami semua. Ya Allah, tinggikanlah derajat kami, kuburkanlah dosa-dosa kami, lapangkanlah rezeki kami, berikanlah pertolongan dan perlindungan kepada kami, ya Allah, dari gangguan syaitan yang terlanjur dan kejahatan makhluk lainnya. Ya Allah, berikanlah kelak syafaat di yaumul qiyamah. Dengan rahmat-Mu jadikan kami semua menjadi ahlul jannah. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillah. Alhamdulillah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur atas nikmat yang banyak yang Allah masih berikan, nikmat iman dan nikmat Islam, nikmat sehat dan waktu luang kita gunakan untuk mencari ilmu, untuk meningkatkan iman dan takwa kita. Karena tidak ada bekal yang terbaik untuk kita bawa kecuali dengan bekal takwa. Dan tidak ada jalan keselamatan kecuali kembali kepada Allah dengan membawa keimanan. Saya ulangi, sebaik-baik bekal yang harus kita bawa kembali kepada Allah adalah bekal takwa. Dan tidak ada yang bisa membawa keselamatan kembali kepada Allah kecuali dengan keimanan. Maka siapa yang bertahan dalam keimanan, masih memiliki iman hingga akhir hayatnya, maka insya Allah selamat. Dan keselamatan yang hakiki
adalah keselamatan di akhirat, di mana Allah menetapkan dia dengan rahmatnya menjadi ahli surga. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, karena iman itu sangat penting, terutama di akhir zaman, maka kita harus mempertahankan. Dan kalau perlu dan harus senantiasa ditingkatkan. Dan iman itu bisa naik atau ditingkatkan dengan amal saleh. Saya ulangi, iman itu ditingkatkan, dinaikkan dengan beramal saleh, dengan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Dan iman itu akan turun manakala orang tersebut melakukan dosa kemaksiatan. Maka kita usahakan bertahan dalam keimanan, tingkatkan dengan amal perbuatan, amal saleh, amal yang baik. Dan jangan sampai iman itu hilang. Hilang iman, rugi berkepanjangan, tidak hanya dunia tapi sampai akhirat nantinya. Dan akhir zaman adalah zaman yang penuh dengan ujian, dikenal dengan fitnah akhir zaman. Ujian akhir zaman disebut fitnah, maksudnya adalah banyaknya ujian, banyaknya cobaan. Jadi fitnah ini artinya ujian, cobaan, godaan, gangguan yang mengguncangkan keimanan. Saya ulangi, yang disebut dengan fitnah itu ujian, cobaan, godaan, gangguan, huru-hara yang bisa menyebabkan keguncangan iman. Maka iman ini harus kita pertahankan di zaman penuh dengan fitnah atau ujian. Dunia ini penuh ujian, artinya ada namanya fitnah dunia, ujian di dunia. Ada lagi fitnah kubur, ujian di alam kubur. Jadi di alam kubur pun ada ujian, ada fitnah. Di dunia juga ada ujian, ada fitnah. Kalau ujian dalam kubur bentuknya pertanyaan, ya kayak guru memberi soal kepada murid dan murid harus menjawab. Itu namanya ujian. Dan itu mengguncangkan. Karena fitnah kubur atau ujian dalam kubur, yang memberi soal adalah malaikat mungkar dan nakir. Pertanyaannya harus dijawab dengan benar untuk mendapatkan keselamatan. Jika tidak dijawab dengan benar, maka yang didapat adalah kehancuran. Karena malaikat mungkar dan nakir ini sangat tegas, sangat keras. Tidak pandang bulu siapa yang mati, mau orang beriman atau maksiat, orang kafir atau bukan, tetap mendapat pertanyaan yang sama. Man rabbuka, man nabiyuka, man dinuka, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, dan apa agamamu. Jika bisa jawab, selamat. Jika nggak bisa jawab, celaka. Maka langsung dipukul sampai hancur. Nah, fitnah di alam kubur ini mengguncangkan
keimanan orang, mengguncangkan hati manusia yang berjumpa dengan mungkar dan nakir. Saking guncangnya hati itu tidak tenang, sehingga hati ini membutuhkan ketenangan untuk bisa menjawab, membutuhkan keteguhan untuk bisa menjawab. Dan keteguhan itu hanya diberikan Allah kepada yang dikehendakinya. Jadi manusia dalam kubur pun belum tentu selamat, belum tentu bisa menjawab, kecuali orang-orang yang memang dikehendaki oleh Allah, sehingga hatinya dikuatkan, hatinya diteguhkan, sehingga bisa menjawab. Maka bagi mereka yang sudah meninggal dunia, kalau kita takziah, baru saja jenazah dikubur, tanahnya masih basah, maka doakan si mayit dengan kalimat Allahumma sabithu la ilaha illallah. Kalau perempuan, Allahumma sabitha la ilaha illallah. Sabit itu teguh. Allahumma ya Allah, sabithu, teguhkan dia, jenazah laki-laki. Sabitha, teguhkan dia, bagi mayat perempuan, dengan kalimat la ilaha illallah. Dan itu kita baca di atas kuburnya, dibaca di saat jenazah sudah masuk ke liang lahat, sebelum ditanya oleh mungkar dan nakir. Bagi yang takziah belum sampai ke kubur dan tidak ikut ke kubur, misalkan takziahnya baru di rumah dan tidak mengikuti sampai ke kuburan, maka boleh mendoakan di saat itu, di saat jenazah belum diberangkatkan, dengan kalimat yang tadi, bareng-bareng Allahumma sabithu la ilaha illallah. Kalau perempuan, Allahumma sabitha la ilaha illallah. Kalau mereka sudah lama dikubur, tidak dibacakan ini lagi. Misalkan kita ziarah ke makam orang tua, udah lama dikubur, maka tidak didoakan ini. Karena doakan ini untuk mayat yang baru atau akan dikubur, sebelum ditanya, sebelum didatangi mungkar nakir. Nah, ini fitnah dalam kubur. Nah, di dunia juga ada fitnah, namanya ya fitnah dunia. Nah, karena kita berada di akhir zaman, disebut juga dengan fitnah akhir zaman. Yang dimaksud dengan huru hara akhir zaman, ujian cobaan yang disebabkan peristiwa-peristiwa di akhir zaman. Kenapa peristiwa ujian fitnah ini ada di akhir zaman dan perlu kita kaji? Karena fitnahnya ini sangat dahsyat, fitnahnya sangat mengerikan, karena mengguncangkan iman. Fitnahnya ini, cobaannya ini, huru haranya ini bisa menyebabkan iman itu hilang. Iman itu bisa lepas dari dada kita. Iman itu bisa lepas dari dada orang-orang yang beriman. Saking beratnya ujian, saking beratnya cobaan, saking beratnya godaan.
sehingga menyebabkan orang itu imannya hilang, imannya lepas, imannya lemah dan turun, tak berbekas. Nah, ujian cobaan terutama di penghujung akhir zaman ini semuanya dari segala aspek kehidupan telah mendatangi kita. Dulu Nabi SAW telah menyampaikan dan disampaikan kepada para sahabat bahwa nanti umat ini akan menghadapi 3 fitnah besar, 3 ujian. Fitnah ini akan menimpa orang-orang muslim, orang-orang mukmin hingga akhir zaman. Ujian pertama, fitnah pertama disebut dengan fitnah Ahlas. Fitnah Ahlas ini fitnah yang berkenaan dengan pembunuhan, pembantaian, kehilangan nyawa. Ujian yang mana banyaknya terjadi pembunuhan. Yang dimaksud oleh Nabi ini artinya orang mukmin, orang muslim, mereka mati karena dibunuh oleh orang mukmin lainnya, oleh orang muslim lainnya. Maka ini disebut dengan ujian, cobaan, huru-hara yang menggetarkan iman seseorang hingga iman itu pun bisa hilang lepas. Dulu jamaah di zaman Nabi masih hidup, tidak pernah orang mukmin membunuh orang mukmin. Yang terjadi adalah orang mukmin perang dengan orang kafir. Dan sepeninggal Rasulullah SAW, kekhalifahan dipimpin oleh baginda Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an dan dilanjutkan dengan Umar bin Khattab radhiyallahu an, juga tidak pernah terjadi orang muslim bunuh orang muslim, orang mukmin bunuh orang mukmin, gak pernah ada. Namun sepeninggal baginda Umar bin Khattab, maka saat itulah terjadi pembunuhan, pertumpahan darah yang membunuh sama-sama muslim. Dan ini disebut dengan fitnah, huru-hara yang besar dampaknya. Karena orang yang membunuh itu dosanya besar. Bahkan ada dosa membunuh ini yang bisa mengekalkan orang di dalam neraka, gak bisa selamat lagi. Dan tidak pernah terjadi di zaman Rasul, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Baru terjadi setelah Umar wafat. Dan beneran terjadi. Bagaimana khalifah ketiga Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau dibunuh bukan oleh orang kafir. Kemudian kepemimpinan Ali radhiyallahu an, bagaimana cucu Nabi SAW Hasan dan Husain terbunuh juga bukan oleh orang-orang kafir, yang mereka notabene orang-orang Islam muslim. Dan kata Nabi SAW, pada saat terjadinya fitnah ini, pembunuhan ini, setelah terjadi selepas baginda Umar wafat, maka huru-hara ini, ujian ini akan terus ada hingga akhir zaman. Dan semakin mendekati kiamat, semakin tambah banyak. Dan sudah terbukti sekarang, sesama muslim saling berperang, sesama muslim saling menghilangkan nyawa, berani membunuh saudaranya, anak membunuh bapaknya, istri membunuh suaminya, suami membunuh
istrinya, membunuh anaknya, membunuh tetangganya, membunuh temannya, dan seterusnya. Padahal sama-sama mukmin, sama-sama muslim. Jika ada di jalan orang dibegal, dan yang dibegal ini mati, yang begal ketangkap, kira-kira Bu, Pak, jika seandainya dia ditangkap, diminta KTP-nya, KTP-nya agamanya apa kira-kira? Kira-kira loh ya, Islam atau enggak? Nah, Islam lah. Apalagi kita memang mayoritas di negeri yang muslim. Kalau ada preman bacok temennya, ya yang dibacok sama yang bacok, kalau diambil KTP-nya ya tetap KTP-nya agamanya Islam. Umumnya begitulah. Dan mereka tidak ada rasa takut dan tidak takut akan azab Allah, tidak takut dengan dosa yang besar. Menghilangkan nyawa itu sama dengan menghilangkan seluruh nyawa manusia di muka bumi. Maka berat itu dosa membunuh, dosanya besar. Bahkan kalau ingin menghilangkan dosanya ya harus dikisos. Apa itu? Ya dibalas sesuai dengan yang dilakukan. Dia menghilangkan nyawa, ya dia harus dihilangkan nyawa. Ya kalau dalam syariat Islam ya harus dibunuh juga, dipenggal kepalanya, sehingga tuntas hukuman dia. Dia telah mendapatkan kafaratnya, hukumannya di dunia. Nah, fitnah pembunuhan ini terjadi semakin lama semakin banyak. Ditambah lagi fitnah ahlas ini, fitnah yang disebut dengan pembunuhan, pembantaian, ditambah lagi oleh penjelasan ulama, banyaknya nyawa orang beriman itu hilang. Banyaknya nyawa orang Islam yang hilang. Artinya apa? Banyaknya pembantaian kaum muslimin. Ini disebut dengan huru-hara fitnah akhir zaman. Dan sekarang sudah terjadi. Bagaimana saudara-saudara kita di Palestina, di Gaza, di Suriah, di Yaman, di Sudan, mereka hanya karena iman dihilangkan nyawanya. Mereka hanya karena Islam dihilangkan nyawanya. Dan ini terjadi di akhir zaman. Ini ujian fitnah yang besar, huru-hara yang berat, terjadi sampai hari ini dan akan terus terjadi. Fitnah yang kedua yang disebut dengan fitnah ahlas, fitnah sarra. Fitnah ahlas itu fitnah tentang pembunuhan dan pertumpahan darah. Yang kedua fitnah sarra. Fitnah sarra itu fitnah tentang kemewahan, fitnah tentang harta benda, fitnah tentang materi, fitnah tentang kekayaan, fitnah tentang dunia. Dan ini akan terjadi sampai akhir zaman. Sepeninggal Khulafaur Rasyidin, Imam Ali radhiyallahu an, kekhalifahan diganti dengan model kerajaan atau dinasti. 1200 tahun dinasti ini berdiri. Kalau Khulafaur Rasyidin itu hanya 30 tahun. Sedangkan dinasti dari Umayyah, Abbasiyah dan Utsmaniyah itu selama 1200 tahun. Nah, semenjak kepemimpinan itu diambil alih dengan model dinasti, kerajaan, yang dimaksud dengan dinasti itu artinya kepemimpinan itu turun-temurun kepada anak keturunan. Itu namanya dinasti. Ya contoh Jokowi ke Gibran, nah itu dinasti. Engko Gibran ke Jan Etes, nah itu dinasti. Jadi calon presidennya sesuk Gibran,
Bar Gibran piye carane jan etes. Nah, itu namanya dinasti. Engko etes punya anak, ya bar kuwi anake etes, mentes misalkan. Itu namanya dinasti. Tidak jauh dari kekerabatan mereka. Ya pamannya, ya istrinya, ya saudaranya, ya anaknya, itu namanya dinasti. Dan dulu Islam dipimpin oleh kekhalifahan yang demikian. Dari mulai Muawiyah dan keturunannya, maka disebut dinasti Umayyah dan seterusnya. Nah, sejak dipimpin dengan model kerajaan, maka mulailah orang-orang muslim di zaman tersebut hingga hari ini mereka lebih banyak mengutamakan dunia dibanding akhiratnya. Artinya apa? Berlomba-lomba mengumpulkan harta, berlomba-lomba menonjolkan kemewahan dunia, sehingga tolak ukurnya adalah seberapa banyak uang mereka miliki, seberapa banyak status sosial mereka miliki, seberapa banyak koneksi yang mereka miliki. Sehingga yang terjadi ya jelas orang dipandang derajatnya tinggi karena status sosial dan hartanya, dan berlomba-lomba menumpuk-numpuk harta. Sampai Nabi menyampaikan, yang aku khawatirkan kepada umatku nanti bukan kemiskinan, namun yang aku khawatirkan kepada umatku nanti adalah kekayaan, dibukanya perbendaharaan bumi, dan mereka orang-orang muslim mukmin berebut untuk mendapatkannya. Jadi Rasulullah sudah wanti-wanti, sudah was-was, sudah khawatir terhadap umatnya nanti yang mereka itu berlomba-lomba mengumpulkan banyak harta, berlomba-lomba untuk menaikkan status di antara mereka. Dan hari ini terbukti, hari ini terjadi. Mereka udah punya satu lembah emas, pingin punya dua lembah. Udah punya satu gunung emas, pingin punya dua gunung emas, dan seterusnya. Hari ini pun sudah kita lihat bagaimana dunia ini benar-benar menjadi tujuan yang dicari lebih banyak oleh manusia di akhir zaman dibandingkan ngejar akhiratnya. Sehingga sholatnya pun berani ditinggalkan, puasanya berani dia tinggalkan, ibadah lain ditinggalkan, hubungan kekerabatan dipecahkan, diputus silaturahminya hanya gara-gara urusan harta, urusan dunia. Pergi pagi pulang malam hanya mencari uang, sampai lupa ndak sholat, sampai lupa ndak mengerjakan yang menjadi kewajibannya. Bahkan ada yang pergi pagi pulang petang mencari uang dengan cara yang ndak jelas, bu halal bu haram gak reti, gak urus, sing penting didit. Setelah dapat uang, uangnya pun tidak digunakan untuk ibadah, tidak digunakan untuk mencari pahala, malah dihabiskan untuk maksiat lainnya. Nauzubillahi min dzalik. Dan ini kehidupan dunia penghujung akhir zaman. Sehingga banyak orang-orang yang terkena fitnah ini, fitnah tentang kemewahan, berebut dunia, mencari harta dan mengumpul-ngumpulkannya. Takut apabila hartanya hilang, takut apabila hartanya habis. Sikut sana, sikut sini untuk mendapatkan posisi. Udah dapat posisi, bagaimana mendapatkan sebanyak-banyaknya upeti? Karena dia takut apabila nanti jatuh miskin, takut apabila nanti mereka nggak punya apa yang bisa dimakan. Ini namanya fitnah sara, fitnah dunia yang berkenaan dengan kemewahan harta. Dan hari ini banyak orang berlomba-lomba bermewah-mewah,
Paling gampang saja, rumah-rumah semakin lama semakin mewah. Padahal nanti kalau mati rumah ditinggal, kemewahan ditinggal, harta ditinggal, hanya membawa kain kafan dan amal saja. Tapi mereka akan mendapatkan penyesalan di alam kuburnya, manakala yang ditinggal ternyata tidak menjadi jalan pahala dia. Maka beruntunglah yang menjadikan hartanya untuk ibadah kepada Allah Ta'ala. Hartanya membawa keberkahan, rumahnya berkah, kendaraannya berkah, uangnya berkah, istrinya berkah, suaminya berkah, anaknya berkah, hidupnya berkah. Apa itu berkah? Berkah artinya ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Maka kalau semua yang disebut tadi nambah baik untuk diri kita, nambah pahala dalam hidup kita, maka itulah disebut dengan berkah. Menikah itu untuk mendapatkan berkah. Maka ada doanya untuk kedua mempelai, barakallahu laka, kan begitu. Wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Moga-moga Allah memberkatimu untuk hal-hal yang baik maupun yang tidak baik. Artinya dalam rumah tangga pasti ada baiknya, ada tidak baiknya. Ada senengnya, ada susahnya. Ada lapangnya, ada sempitnya. Ada tawanya, ada nangisnya. Ada senyumnya, ada cemberutnya. Itu pernikahan. Maka di saat itu terjadi, Allah tetap memberi keberkahan. Nah, itulah yang disebut dengan keberkahan. Meskipun lagi menang, diem, tapi Allah tetap kasih pahala. Meskipun kita lagi cemberut, Allah tetap kasih pahala. Karena Allah mendatangkan keberkahan dalam pernikahannya. Maka doanya, moga-moga Allah memberkahi, kan begitu. Maka kalau punya rumah biar berkah, ya rumahnya dipakai untuk mendatangkan banyak pahala. Buat sholat, buat ngaji, ya, buat menutup aurat kita. Punya kendaraan dipakai untuk ngaji, dipakai untuk ke masjid, dipakai untuk silaturahmi, dan seterusnya. Punya uang dibelanjakan untuk kebaikan di jalan yang diridhoi. Nah, itu namanya berkah. Sehingga kita mendapatkan pahala dari apa yang diberikan Allah kepada kita. Nah, yang ketiga jamaah, fitnah yang terjadi di penghujung akhir zaman, terutama di saat kita hari ini tiba, adalah fitnah Duhaimah. Fitnah Duhaimah ini fitnah tentang kegelapan. Zaman yang penuh dengan kegelapan, yang dikenal dengan fitnah agama. Maksudnya adalah agama ditinggalkan, agama dibuang, agama dicampakkan, agama nggak dipakai. Yang diutamakan, yang dikedepankan, yang digunakan adalah aturannya manusia, hukum manusia, keputusan manusia, pola pikir manusia. Sehingga agama tidak lagi dipakai. Untuk apa? Mengatur kehidupan. Sehingga hari ini terjadi banyak sekali huru-hara, keguncangan. Hukum tidak lagi adil, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Hukum dibeli sama yang punya uang. Hukum tergadai, tidak bisa lagi bersikap netral. Dan ini terjadi. Ilmu diangkat oleh Allah, sehingga yang terjadi banyak kebodohan. Orang sembarangan boleh berbicara hari ini. Mereka menggunakan media sosial, ikut komentar.
padahal bukan kapasitasnya. Akhirnya agama tidak lagi berkiblat kepada para ulama, tapi berkiblat kepada siapa yang paling banyak yang mengikutinya, berapa banyak followernya, dan seterusnya. Sehingga yang salah jadi benar, yang benar jadi salah. Dan inilah fitnah yang disebut dengan duhaimah, gelap. Saking gelapnya itu sampai nggak tahu ini benar apa salah, ini hoax atau nyata, ini fakta atau bukan, nggak ada yang tahu. Dan banyak para buzzer atau para penjilat yang menyenangkan para majikannya. Mereka nggak mau tahu majikannya ini salah atau benar. Yang penting mereka dapat uang dari buzzer-buzzer yang mereka menjilat tuannya. Siapa yang paling banyak jilatannya, dia paling banyak mendapatkan tulangnya. Dan ini terjadi. Bagaimana ilmu diangkat, kebodohan merajalela. Bagaimana kemiskinan di mana-mana yang menyebabkan keimanan hilang dari dada-dada kaum muslimin, sehingga mereka rela mengikuti agama lain, keluar dari Islam hanya gara-gara faktor kemiskinan. Belum lagi hal-hal yang berkaitan dengan urusan kenegaraan, tidak lagi menggunakan hukumnya Allah Ta'ala, sehingga korupsi semakin menjadi-jadi. Tidak ada yang takut sama sekali, karena sesungguhnya korupsi itu artinya mencuri. Kalau pakai hukum Allah ya potong tangannya. Tapi mana ada korupsi hari ini, mereka yang mencuri terpotong tangannya. Maka mereka berani semakin merampok uang rakyat dan negara dengan sekian nominal yang bombastis luar biasa, dan sama sekali tidak ada rasa takut. Malah senyum-senyum di media. Toh nanti kalau di penjara pun mendapatkan fasilitas yang utama. Belum lagi nanti dibebaskan dalam waktu yang belum saatnya. Kembali lagi ke dunia dan mencalonkan lagi untuk menjadi wakil rakyat setelahnya. Dan terus begitu. Karena hukum tidak lagi tegas, dan kekuasaan tidak dipimpin dengan hukumnya Allah dan Rasulnya. Akhirnya hukum manusia yang menjadi patokannya. Belum lagi kemaksiatan, perzinaan, perjudian, minuman keras, narkoba. Belum lagi tentang hal-hal yang sifatnya dosa-dosa yang disengaja mereka kerjakan, bahkan dipropagandakan. Bagaimana LGBT yang semakin merajalela. Belum lagi zina yang terang-terangan dipropagandakan. Dan ini dibiayai, dan ini dibiarkan oleh negara. Tidak ada tindakan tegas, apalagi pencegahan terhadap hal-hal yang justru ini sangat membahayakan. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, mari kuatkan iman, senantiasa membaca Al-Quran, menegakkan sholat, tambah dengan puasa, berkumpul dengan orang-orang yang beriman, yang sama-sama ingin ke surga. Maka insya Allah akan diturunkan ma'iyah dari Allah Ta'ala, penjagaan untuk kita. Semoga hari ini kita bersama-sama mendapatkan keberkahan, rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikuatkan hati kita, dikuatkan jasad kita, dan diberi selalu hidayah dan cahaya untuk terus berjalan menuju kepada ridhonya. Moga-moga Allah jadikan keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah, anak-anak keturunan kita soleh-solehah. Kelak semuanya insyaallah husnul khatimah, mendapat syafaat dan menjadi ahlul jannah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Afu minkum, Allah alam bisawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.